Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Paris dengan NPM 2003-090004. Di sini saya akan menerjemahkan buku Pengaruh Sosial dari halaman 225 sampai dengan halaman 232, yaitu berinteraksi dengan masing-masing anggota kelompok yang terdiri dari 200 orang. Penelitian eksperimental telah terkonsentrasi pada kelompok antar 3 dan 10 orang. Kelompok-kelompok kekompakan kelompok berhubungan dengan cara anggota kelompok saling menolong, seberapa erat atau seberapa longgar rajutannya, derajat berapa saling dukung atau keseragaman perilaku yang ada di mana ada kohesivitas yang sangat rendah. Kumpulan individu hampir tidak ada lagi sebuah grup. Keterpaduan dalam hal daya tarik kelompok terhadap anggotanya dan daya tarik anggota kelompok satu sama lain, dan sejauh mana kelompok memenuhi tujuan anggota individu dan bertindak atas tujuan tersebut. Jaringan komunikasi. Sebagian besar fitur grup yang disebutkan di atas mengandalkan komunikasi antar anggota. Hubungan antara anggota kelompok bergantung pada saluran komunikasi yang ada di antara mereka. Pola saluran ini mungkin pada gilirannya ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya lokasi, hubungan fisik atau anggota kelompok dengan lain. Mereka mungkin berada di gedung yang berbeda hampir sepanjang waktu karena mungkin memiliki efek pada kemudahan komunikasi. Aturan formal atau perintah rantai. Di unit militer, individu mungkin tidak berkomunikasi langsung dengan komandan, tetapi harus melalui rantai komando. Personal gesture ini mungkin termasuk kesukaan atau ketidaksukaan pribadi. Dua anggota kelompok tidak boleh berbicara dan berkomunikasi di antara mereka, mungkin hanya melalui perantara Leavitt dan Steiner. Adalah di antara mereka yang telah mempelajari jaringan komunikasi. Leavitt menggunakan beberapa jaringan yang ditunjukkan pada untuk menyelidiki efisiensi relatif dari kelompok 5 orang dengan struktur yang berbeda dalam memecahkan masalah identifikasi sederhana. Formasi norma. Saat kelompok berkembang, begitu juga harapan yang dimiliki anggota tentang aturan dan prosedur apa yang mungkin tepat untuk dikembangkan. Ini adalah proses pembentukan norma kelompok. Misalnya, selama studi Sherif tentang kesesuaian dalam kaitannya dengan efek autokinetik, di mana penilaian dibuat oleh anggota kelompok mereka jauh lebih sedikit variabel daripada yang dibuat oleh individu dan norma kelompok. Bahkan ketika mereka yang telah menetapkan norma meninggalkan grup untuk digantikan oleh yang lain, di antara norma-norma yang berkembang dengan cara ini adalah karakteristik status. Ini melibatkan aturan atau harapan tentang karakteristik individu yang diberikan status dan otoritas tertinggi dalam kelompok. Untuk misalnya, pengalaman mungkin dianggap sebagai yang paling penting karakteristik keanggotaan kelompok, sehingga individu dengan sebagian besar pengalaman model yang disebut teori karakteristik status untuk menjelaskan bagaimana prinsip mungkin difus. Dalam kasus sebelumnya, karakteristik individu yang menyebabkan dengan tugas dalam tangan. Misalkan sebuah kelompok telah dibentuk untuk individu dengan pengetahuan dan pengalaman khusus tentang laboratorium bekerja. Dalam konteks sekolah, mungkin kepala departemen sains bersama anggota badan pengatur dan mungkin pengatur dalam kelompok, meskipun mungkin tidak di luarnya, sebagai pengakuan atas dirinya keahlian. Kekompakan yang tinggi. Ketidakpastian persetujuan. Hal ini mengacu pada sejauh mana anggota kelompok merasa dapat mengandalkan penerimaannya gagasan oleh anggota kelompok lainnya. Isolasi. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana kelompok tersebut terputus dari pengaruh luar. Kurangnya prosedur metode untuk pencarian dan penilaian. Kepemimpinan yang sangat direktif, tingkat stres yang tinggi, dan tingkat harapan yang rendah untuk menemukan yang lebih baik solusi daripada yang dianjurkan oleh pemimpin atau oleh orang lain yang orang berpengaruh.
Saat Kapian telah menjelaskan fenomena ini dalam dua jenis pengaruh. Satu, pengaruh normatif dalam kelompok. Individu memiliki kesempatan untuk menilai pendapat orang lain. Tekanan untuk menyesuaikan diri mendorong mereka untuk bergerak menuju posisi kesepakatan yang dirasakan ini mungkin karena salah satu dari dua alasan. A. Keinginan untuk evaluasi yang menguntungkan oleh anggota kelompok. B. Perhatian untuk presentasi diri. Efek ikut-ikutan juga dapat terlihat dari pengaruh siapa tergantung pada sejauh mana melihat diri mereka sebagai milik kelompok. 2. Pengaruh informasional hasil belajar dari paparan terhadap diskusi kelompok itu sendiri. Anggota dibujuk untuk mengubah pendapat dengan argumen yang diajukan oleh anggota lain dari kelompok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.